Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sabila dengan NIM 22552011110019. Di video ini saya akan memaparkan hasil rangkuman saya selama 16 pertemuan di mata kuliah Etika, Hukum, dan Profesi. Kita masuk di pertemuan yang pertama, yakni ada introduction, perkenalan antara dosen mahasiswa, pembagian kelompok, serta membahas role selama berada di dalam kelas. Di pertemuan yang kedua, yakni ada presentasi kelompok, membahas tentang etika, etiket, kaidah, dan norma, moral, akhlak. Kita masuk ke definisi dari etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai baik dan buruk, serta prinsip yang mengatur perilaku manusia. Cenderung fokus pada penalaran rasional tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam berbagai situasi. Etiket lebih bersifat formal dan berkaitan dengan cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial yang lebih spesifik. Kita masuk ke kaidah. Kaidah adalah aturan atau prinsip yang mengatur perilaku atau tindakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum, agama, dan moral. Kaidah biasanya terbentuk karena ada hukum tertulis atau aturan sosial yang tidak tertulis. Kita masuk ke norma. Norma adalah aturan sosial yang tidak tertulis yang diikuti oleh anggota masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial. Moral biasanya berbentuk kebiasaan, adat istiadat, atau harapan sosial yang lazim. Selanjutnya kita masuk ke moral. Moral ialah berkaitan dengan prinsip-prinsip tentang apa yang dianggap baik dan buruk dalam tindakan seseorang. Moral biasanya dipengaruhi oleh budaya, agama, dan pendidikan. Kita masuk ke akhlak. Akhlak adalah perilaku atau prinsip seseorang yang mencerminkan kualitas moral yang baik. Dalam konteks Islam, akhlak seringkali mengacu pada standar moral yang didasari oleh ajaran agama. Kita masuk ke hubungan antara etika dan hukum. Etika dan hukum sama-sama mengatur perilaku manusia, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Etika mengacu pada standar moral yang lebih luas, yang dapat berubah sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Sedangkan hukum itu di sisi lain adalah peraturan formal yang ditetapkan oleh otoritas resmi untuk memastikan ketertiban sosial dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Sementara etika lebih bersifat struktural, hukum bersifat mengingat dan dapat ditegakkan dengan paksaan. Kita masuk ke etika dan relativisme budaya. Relativisme budaya adalah pandangan bahwa nilai moral dan etika bervariasi dari satu budaya ke budaya lain, dan tidak ada standar moral yang dapat diterapkan secara universal. Dalam konteks etika, hal ini menantang gagasan bahwa ada nilai-nilai moral yang absolut. Meskipun relativisme budaya menekankan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Hal ini juga menimbulkan dilema ketika nilai-nilai budaya bertentangan dengan prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga, yakni presentasi kelompok membahas tentang etika profesi, etika dalam Islam, teori etika, dan etika cabang dari filsafat. Definisi dan prinsip-prinsip dasar etika profesi. Etika profesi adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku dan tanggung jawab seseorang dalam menjalankan profesinya. Etika profesi memastikan bahwa individu menjalankan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan adil, dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan kolega. Prinsip-prinsip dasar etika profesi yakni mencakup tanggung jawab, integritas, keadilan, kerahasiaan, dan kompetensi. Kita masuk ke etika dalam perspektif Islam atau konsep akhlak dan adab. Dalam Islam, etika sangat terkait dalam konsep akhlak dan adab. Akhlak adalah perilaku atau karakter moral yang ideal yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti jujur, sabar, adil, dan menghormati orang lain. Akhlak ditanamkan melalui ajaran Al-Quran dan hadis dan mencakup hubungan antara manusia, Allah, sesama manusia, dan alam. Sedangkan adab adalah tata cara atau etiket dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Akhlak itu mencakup sikap hormat terhadap orang tua, guru, dan sesama, serta tata krama dalam berbicara, berpakaian, dan berperilaku. Keduanya itu menekankan pada keselarasan antara moral, individu, dan sosial dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama.
Kita masuk ke etika sebagai cabang filsafat, yakni sejarah dan perkembangan. Etika sebagai cabang filsafat telah berkembang sejak zaman kuno. Awalnya, etika dan filsafat Yunani berfokus pada konsep kebijakan dan bagaimana menjalani hidup yang baik. Pada abad pertengahan, ketika banyak dipengaruhi oleh ajaran agama, terutama Kristen di barat dan Islam di timur, para filsafat seperti St. Thomas menghubungkan antara moralitas dengan kehendak Tuhan. Pada era modern, filsafat etika berkembang dengan munculnya teori-teori seperti deoteknologi. Teori ini menawarkan cara berpikir rasional dalam menentukan benar atau salahnya tindakan, dengan Kant yang berfokus pada kewajiban dan Bentham yang berfokus pada hasil. Kita masuk ke perbandingan etika profesi dalam berbagai agama dan budaya. Seperti agama dan budaya memiliki pandangan yang unik serta etika profesi, namun ada beberapa kesamaan umum. Yang pertama, kita masuk di agama Islam, menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan profesi. Akhlak dalam bekerja sangat ditekankan. Yang kedua, ada agama Kristen, itu memfokuskan pada pelayanan kepada sesama, bekerja dengan integritas dan tanggung jawab kepada Tuhan dan manusia. Yang ketiga, ada agama Hindu dan Buddha, menekankan pada dharma, yakni kewajiban moral, dan ahimsa, yakni tidak menyakiti dalam bekerja, yang mencakup tentang harmoni dengan alam dan manusia. Selanjutnya, yang keempat, itu ada budaya barat. Etika profesi dalam budaya barat lebih dipengaruhi oleh sekularisme dan prinsip-prinsip rasionalitas, di mana kepatuhan terhadap aturan dan norma sosial menjadi fokus utama. Kita masuk ke pertemuan yang keempat, yakni presentasi kelompok, membahas tentang pekerjaan dan profesi IT, kompetensi kerja IT, sertifikat BID IT, serta lembaga dan organisasi profesi IT. Perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Pekerjaan adalah aktivitas atau tugas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang bisa bersifat sementara dan tidak selalu memerlukan keahlian khusus atau pendidikan formal. Contohnya bekerja di toko seperti supir atau bekerja di sektor informal. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan khusus, serta memiliki standar kompetensi yang diakui secara formal. Profesi juga diatur oleh kode etik, misalnya dokter, pengacara, dan profesi IT atau teknologi informasi. Termasuk ke karakteristik dan ruang lingkup profesi TI. Karakteristik profesi TI itu memiliki beberapa ciri khas, yaitu berbasis pada teknologi dan informasi, bersifat dinamis karena mengikuti perkembangan teknologi dan memerlukan pengetahuan teknik yang mendalam. Sedangkan ruang lingkup profesi TI itu sangat luas, mencakup pengembangan perangkat lunak, manajemen data, keamanan cyber, jaringan komputer, pengembangan aplikasi, analisis sistem, dan teknologi kecerdasan buatan. Profesi ini berfokus pada solusi teknologi untuk mendukung berbagai aspek bisnis dan kehidupan. Kita masuk ke kompetensi inti dalam profesi TI, ada hard skill dan soft skill. Kita masuk ke hard skill, itu menunjukkan pada keterampilan teknis yang dapat diukur dan dibuktikan. Kompetensi inti yang harus dimiliki oleh profesi TI itu meliputi pemrograman seperti Python, Java, dan C++. Sedangkan manajemen basis data, pengetahuan jaringan komputer, dan pengembangan perangkat lunak, keamanan cyber, dan kecerdasan buatan. Untuk soft skill itu ialah kemampuan impersonal yang juga penting dalam profesi TI. Seperti komunikasi yang baik, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi tim, pemecahan masalah, dan adaptasi dalam menghadapi perubahan teknologi. Kemampuan ini berfokus pada profesi TI bekerja efektif dalam tim dan menyelesaikan masalah dengan solusi yang kreatif. Kita masuk ke pertemuan yang kelima, yakni presentasi kelompok, membahas tentang definisi, konsep, dan sejarah etika komputer, kode etik profesi bidang TI, dan pelanggaran etika profesi TI. Kita masuk ke definisi dan ruang lingkup etika komputer. Etika komputer adalah cabang dari etika yang mempelajari prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi terkait dengan penggunaan teknologi komputer. Etika komputer mencakup berbagai isu seperti privasi data, hak cipta perangkat lunak,
keamanan cyber, tanggung jawab sosial, dan dampak teknologi terhadap masyarakat. Ruang lingkup etika komputer itu meliputi semua aspek terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Ini termasuk bagaimana teknologi digunakan untuk tujuan yang sah, meliputi hak-hak individu dalam dunia digital, memastikan keamanan dan integrasi data, serta mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kita masuk ke pertemuan yang ke-6, yakni ada presentasi kelompok membahas tentang profesional dan profesionalisme kerja, konsep profesionalisme, profesi, dan profesionalisme. Definisi dari profesional dan profesionalisme. Profesional secara umum adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam satu bidang dan menjalankan tugasnya dengan standar kompetensi tinggi, tanggung jawab, serta integritas. Seseorang profesional tidak hanya memiliki pengetahuan mendalam, tetapi juga mengikuti kode etik dan aturan dalam profesinya. Sedangkan profesionalisme ialah mengacu pada sikap, perilaku, dan kualitas yang diharapkan dari seseorang profesional, mencakup pada komitmen untuk terus belajar, menjaga etika, bekerja secara efisien, dan meningkatkan hasil yang terbaik. Profesionalisme itu menuntut tanggung jawab yang lebih besar dan memastikan bahwa pekerjaan dilakukan secara benar dan berintegritas. Kita masuk ke perbedaan antara profesi dan profesionalisme. Profesi ialah sebuah bidang pekerjaan yang membutuhkan pendidikan khusus, penelitian, dan penguasaan keterampilan tertentu. Profesi biasanya diatur oleh badan atau asosiasi yang menetapkan standar kompetensi dan etika bagi para anggotanya. Sedangkan profesionalisme ialah profesional dengan cara seseorang menjalankan pekerjaan terlapis dari profesi. Sedangkan profesionalisme ialah seseorang yang menjalankan pekerjaannya terlapis dari profesinya. Itu melibatkan bagaimana seseorang bersikap, menghargai standar kerja, dan menjaga kualitas pekerjaan. Seseorang juga bisa menjadi profesional dalam profesinya, tetapi tanpa profesionalisme, mereka tidak akan memiliki kredibilitas. Kita masuk pertemuan yang ke-7, yakni ada kuis. Kuis kami mengerjakan di ruang kelas. Sementara di pertemuan yang ke-8 itu ada UTS. UTS kami ditugaskan untuk membuat video seperti yang saya lakukan sekarang, tapi bedanya kami melakukan dan men-tag videonya secara berkelompok. Di pertemuan yang ke-9 itu ada presentasi kelompok lagi membahas tentang etika manajemen dan faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Definisi dan ruang lingkup etika manajemen. Etika manajemen adalah serangkaian prinsip moral yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. Etika ini mencakup bagaimana manajer berinteraksi dengan karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Ruang lingkupnya itu mencakup tentang tanggung jawab sosial, integritas dalam pelaporan keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Etika manajemen memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Kita masuk ke prinsip-prinsip dasar etika manajerial. Beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan etika manajerial ialah yang pertama itu ada kejujuran dan transparansi. Manajer harus bertindak jujur dalam setiap aspek manajemen, mulai dari komunikasi dengan karyawan hingga laporan keuangan yang transparan. Yang kedua ada tanggung jawab. Manajer harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, termasuk dampaknya terhadap perusahaan dan masyarakat luas. Yang ketiga ada keadilan. Manajer juga harus bersikap adil dalam memberikan penghargaan, hukuman, dan perilaku terhadap setiap individu atau kelompok di perusahaan. Yang keempat itu ada respek terhadap orang lain. Menghargai hak-hak karyawan, mitra, dan pelanggan merupakan prinsip penting dalam etika manajerial. Selanjutnya, yang terakhir itu ada kepatuhan hukum. Manajer harus mematuhi hukuman dan regulasi yang berlaku, serta menjaga reputasi perusahaan dengan bertindak sesuai dengan aturan. Kita masuk ke pertemuan yang ke-10, yakni presentasi kelompok membahas tentang definisi, pembentukan, dan nilai etika organisasi, dimensi etika dalam organisasi. Definisi dan komponen dari etika organisasi ialah seperangkat nilai prinsip
dan standar moral yang mengarahkan pada perilaku individu dalam satu organisasi. Etika mencakup bagaimana organisasi berinteraksi kepada karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat yang luas. Komponen utamanya ialah ada 4, yang pertama itu ada nilai-nilai moral, pandangan tentang apa yang benar dan apa yang salah dalam tindakan organisasi. Yang kedua ada kode etik, pedoman tertulis yang menjelaskan tentang standar perilaku yang diharapkan. Yang ketiga ada kepatuhan hukum, kepatuhan terhadap peraturan dan hukuman yang berlaku, serta yang terakhir ada tanggung jawab sosial, kewajiban organisasi untuk berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan. Kita masuk ke dimensi etika dalam struktur dan budaya organisasi. Organisasi melibatkan 2 dimensi utama. Yang pertama ada struktur organisasi. Dimensi ini melibatkan bagaimana organisasi disusun dan dikelola, termasuk siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan etika ditegakkan. Struktur organisasi yang baik memiliki saluran komunikasi yang jelas untuk melaporkan pelanggaran etika dan kebijakan yang mendukung transparansi. Yang kedua ada budaya organisasi, merujuk pada keyakinan nilai dan norma yang mendominasi di dalam organisasi. Budaya organisasi yang mendukung perilaku etis dan menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman melaporkan pelanggaran dan termotivasi untuk bertindak dengan integritas. Selanjutnya di pertemuan yang ke-11 yakni ada presentasi kelompok membahas tentang UU ITE di dunia maya. Latar belakang dan tujuan UU ITE. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan di Indonesia pada tahun 2008 dengan tujuan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dunia maya. Latar belakangnya itu untuk pembentukan UU ITE adalah meningkatkan penggunaan internet dan teknologi digital yang berdampak pada munculnya berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum baru di ruang lingkup cyber. Tujuan utama UU ITE ada 4, yang pertama itu memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Yang kedua melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi. Yang ketiga itu mendorong perubahan ekonomi digital melalui regulasi yang jelas. Dan yang terakhir itu menjaga keamanan dan keadilan di dunia maya dengan mencegah kejahatan cyber seperti penipuan online, peretasan data, dan penyebaran informasi yang merugikan. Kita masuk ke pasal-pasal kunci dalam UU ITE terkait etika di dunia maya. Beberapa pasal kunci dalam UU ITE itu berkaitan dengan etika di dunia maya. Di pasal 27 itu mengatur tentang pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan di internet. Pasal ini sering digunakan dalam kasus-kasus penghinaan di media sosial. Di pasal 28 itu melarang penyebaran berita bohong atau hoax dan informasi yang memicu kebencian berdasarkan sara seperti hukum, agama, ras, dan antar golongan. Di pasal 29 itu melarang pengancaman melalui media elektronik, dan di pasal 30 itu mengatur tentang larangan akses ilegal ke sistem komputer atau hacking dan peretasan data. Kita masuk ke pertemuan yang ke-12 yakni presentasi kelompok membahas tentang etika di dunia maya, pengembangan teknologi menggunakan internet masa kini, etika menggunakan internet menurut UU ITE, dan etika di dunia maya menurut UU ITE. Dengan istilah not equate atau etika di dunia maya merujuk pada seperangkat aturan dan norma yang mengatur tentang perilaku individu saat berinteraksi di internet. Prinsip-prinsip dasarnya ialah yang pertama itu ada menghormati orang lain, menghargai pendapat, pandangan atau privasi orang lain, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan atau menghina. Yang kedua itu ada berperilaku sopan, menggunakan bahasa yang sopan, menghindari kata-kata kasar, dan tidak menggunakan huruf kapital secara berlebihan yang dianggap sebagai teriakan. Selanjutnya yang ketiga itu ada berpikir sebelum mengirimkan dengan baik sebelum mengirimkan informasi atau komentar, terutama yang bersifat pribadi atau sensitif. Selanjutnya yang keempat itu ada menyatakan sumber jika merujuk atau mengutip informasi dari pihak lain. Penting untuk mencantumkan sumber untuk menghargai hak cipta. Selanjutnya yang terakhir itu ada menghindari spam, tidak mengirimkan pesan yang tidak relevan berulang-ulang kali ke forum atau grup yang sama. Kita masuk ke pertemuan yang ke-13
Yang presentasi kelompok membahas tentang Cyber Law dan UU ITE. Definisi dan ruang lingkup dari Cyber Law atau hukuman cyber. Dalam bidang hukuman yang mengatur kegiatan di dunia maya, ruang lingkupnya mencakup berbagai aspek seperti perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, transaksi elektronik, dan penegakan hukum terhadap kejahatan cyber. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, cyber law bertujuan untuk melindungi pengguna internet dan menjaga keadilan di dunia maya. Kita masuk ke studi kasus penerapan cyber law dan UU ITE dalam kasus-kasus cybercrime. Salah satu kasus penting dalam penerapan cyber law dan UU ITE adalah kasus perentasan data pada platform e-commerce yang besar di Indonesia. Dalam kasus ini, informasi pribadi pengguna seperti nama, alamat, dan nomor telepon itu bocor dan disalahgunakan oleh pihak ketiga. Kita masuk ke pertemuan yang ke-14, yakni presentasi kelompok membahas tentang definisi, jenis-jenis, dan pencegahan terjadinya cybercrime. Definisi dari cybercrime atau kejahatan cyber adalah aktivitas kriminal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan internet. Karakteristik utama dari cybercrime itu meliputi yang pertama ada penggunaan teknologi. Kejahatan ini melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta jaringan internet untuk melancarkan aksinya. Yang kedua ada anonimitas. Perilaku cybercrime seringkali dapat menyembunyikan identitas mereka yang membuat penegak hukum menjadi lebih sulit. Yang ketiga itu ada jangkauan global. Kejahatan cyber dapat dilakukan dari mana saja dan dampaknya pada individu atau organisasi di berbagai belahan dunia. Yang terakhir itu ada fleksibilitas metode. Dilakukan menggunakan berbagai teknik dan alat seperti perangkat lunak yang berbahaya untuk mencapai tujuan mereka. Jenis-jenis cybercrime itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada hacking, merupakan aksi untuk masuk ke dalam sistem komputer atau jaringan tanpa izin. Yang kedua itu ada phishing, teknik penipuan yang digunakan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Selanjutnya yang ketiga itu ada malware, perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri data dari sistem komputer. Selanjutnya yang kelima itu ada Distributed Denial of Service atau DDoS. Itu serangan yang melibatkan pengiriman lalu lintas internet yang berlebihan ke satu server untuk membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Selanjutnya ada secure phishing, bentuk phishing yang lebih berfokus menargetkan individu atau organisasi tertentu dengan pesan yang disembunyikan. Selanjutnya di pertemuan yang ke-15 kami ada kuis juga kami mengajarkan di ruang kelas. Selanjutnya di pertemuan yang ke-16 itu ada UAS. Tugas UAS kami disuruh untuk membuat video seperti yang saya lakukan serta merangkum dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.